Inilah aplikasi hasil pelatihan membuat aplikasi EduGame. Ini adalah halaman welcome screen. Ada dua tombol, yaitu tombol ya saya mengerti dan upload EduGame. Ini kita klik upload EduGame untuk menuju ke screen upload EduGame. Ini adalah tentang EduGame. Aplikasi EduGame merupakan aplikasi Android yang dirancang untuk anak mulai dari usia taman kanak-kanak sampai dengan usia sekolah dasar. Aplikasi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu media belajar, media bermain, dan YouTube Kids. Ini ada beberapa penjelasan, bisa dibaca. Kemudian kembali ke home. Kemudian ini kita klik. Ya, saya mengerti. Untuk menuju screen home. Ini ada 5 tombol ya. Ada kembali ke screen sebelumnya. Kemudian ada tombol keluar aplikasi. Kemudian mari belajar, mari bermain, dan YouTube Kids. Nah, di sini saya klik YouTube Kids dulu untuk menuju screen YouTube. Klik. Nah, ini kita aktifkan suaranya. Belajar mengenal nama buah. Anggur. Ini ada video-video yang lain, ini bisa dibuka, ini saya scroll ke atas. Ini. Kemudian saya klik home ya, untuk kembali ke home. Klik. Kemudian kita coba klik mari belajar. Nah, ini ada 6 tombol ya yang bisa diklik. Ada mengenal huruf, mengenal angka, mengenal buah, dan mengenal hewan. Kemudian ada 2 lagi di bawahnya, tombol home dan tombol keluar. Di screen ini tidak ada musiknya ya. Umpama dikasih musik bisa ini, tinggal menambahkan saja pakai EXO player atau pakai player, atau juga bisa pakai sound. Itu sengaja di sini tidak diberi musiknya. Kemudian saya coba klik mengenal huruf. Klik. Nah, ini huruf A, B, C sampai Z. Ini ketika setiap huruf itu diklik, maka akan keluar suaranya. Saya coba. A,
dan seterusnya ya. Kembali ke home. Sekarang saya klik mengenal angka. Nah, ini ada angka 1 sampai 10 ya. Ini juga ada suaranya ketika diklik. Dan seterusnya. Ini juga bisa diacak, ini tidak perlu urut ya. Tidak harus urut, misalnya 8, 5, 10. Nah, begitu. Kembali ke home. Sekarang buah, mengenal buah. Klik. Ini ada 10 buah ya. Sama ketika diklik timbul suara. Umpama diajak bisa ini. Nah, ini sangat bermanfaat untuk mengenalkan nama-nama, buah, huruf, angka kepada anak usia TK ya, TK. Kemudian kembali ke home. Sekarang mengenal hewan. Kita klik. Nah, ada suaranya semua. Ini hewannya bisa ditambah atau diganti dengan yang lain, terserah para Bapak, Ibu, atau sahabat Medris dalam membuat aplikasinya. Kita klik home. Nah, sudah semua ya ini ya. Mengenal huruf, mengenal angka, mengenal buah, mengenal hewan, sudah semua. Saya klik home untuk kembali ke home. Sekarang mari bermain. Klik. Nah, di sini juga ada 6 tombol ya. Membuat whiteboard, yaitu media untuk menulis, melukis, dan mewarnai. Ada bermain tangkap buah, soal kuis. Ini soal pilihan ganda. Kemudian mencari skor. Ini berlatih untuk hitung ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini kita coba mulai dari awal. Oh ya, yang di bawah itu ada 2 tombol lagi, yaitu home, menuju ke screen home untuk bermain ya. Screen home bermain, kemudian keluar aplikasi. Saya mulai dari membuat whiteboard atau melukis ya. Klik. Nah, ini ada papan putih atau whiteboard, bisa untuk menulis, melukis, atau mewarnai. Ada palet warna di sebelah kiri itu, ada merah, ada pink, ada biru, hijau, dan sebagainya. Nah, ini variasi untuk menulis atau mewarnai menggunakan warna-warna tersebut. Kemudian di atas itu ada tombol home ya, untuk kembali ke home.
Di sebelah kanan itu ada kamera, itu untuk menyimpan gambar atau tulisan yang telah dibuat. Kemudian ada penghapus, kalau diklik pendek menghapus sebagian, kalau diklik panjang itu menghapus semuanya. Kemudian ada thumb ya, ada thumb di sini untuk mengatur ketebalan dari hasil tulisan atau goresan kita di kanvas. Nah, ini bisa digeser ini, nah, ke kanan dan ke kiri. Ya, semakin ke kanan semakin tebal, semakin ke kiri semakin tipis. Kita coba, misalnya menulis 6 kali 7 sama dengan ini bentar, ini kena klik ini ya, kalau diklik menimbulkan lingkaran. Ini saya hapus dulu. Misalnya ganti warna yang lain. 6 kali 7 sama dengan 42. Misalnya menulis huruf game. Nah, menggunakan warna yang lain misalnya. Nah, sekarang ketebalannya ditambah. Nah, coret-coret saja. Nah, ini menggunakan warna kuning misalnya. Kuning ya, kalau kuning tidak begitu nampak karena kurang kontras ya dengan white-nya. Kita ganti lagi. Nah, untuk membuat lingkaran tadi kita klik saja, klik. Nah, lingkaran warnanya diganti misalnya, klik. Nah, dalam membuat media ini kita juga sebenarnya bisa membuat bloknya untuk menggambar poligon, kemudian memasukkan teks, juga segitiga dan sebagainya ya. Jadi ini bisa, terserah kita mau membuat bisa poligon, bisa segitiga, bisa teks gitu. Nah, kemudian saya contohkan untuk menghapus sebagian. Ini menghapusnya diklik pendek. Kemudian mana yang mau kita hapus? Misalnya angka 2 ini ya. Oh, ini salah ini. Nah, coba nanti dicek ya, ini bloknya yang ini. Ya, ini jadi tidak bisa menghapus sebagian. Kesalahan di bloknya ini. Tapi kalau menghapus semuanya, klik panjang, klik. Nah, ini. Nah, kemudian lagi misalnya ya, kita akan menyimpan dari hasil menggambar kita misalnya. Terserah ya mau menggambar apa. Nah, ya, misalnya mau disimpan, nah klik ini ikon kamera, klik. Nah, hasil karyamu telah tersimpan. Ini, jadi ini bisa untuk menggambar,
bisa untuk menulis, bisa untuk mewarnai, kemudian hasil dari karya kita disimpan dengan mengklik ikon kamera. Ini sebetulnya ketebalannya bisa diatur sehingga sampai pada posisi bisa 100, bisa 200, jadi ketebalannya itu sangat tebal bisa. Cuma ini hanya diatur sampai 20 ya, jadi nggak begitu tebal ya. Hanya diatur pada 20. Kalau diatur 200 mahal sekali nanti. Ini dihapus ya. Kemudian untuk kembali ke home di sebelah kiri atas itu ada ikon home ya, kita klik. Nah, sekarang kita bermain tangkap buah. Klik. Nah, ini ada apa ini? Jeruk dan apel. Ini kalau ketangkep ya, nilainya 10. Kalau tidak ketangkep, nilainya dikurangi 10. Nah, maka di sini untuk mencari skor yang nilainya tinggi, maka ya kita usaha untuk bisa menangkap dengan menggeser apa itu keranjangnya ya. Jadi di sini ada apa itu ikon panah ke kanan untuk menggeser keranjang ke kanan. Kalau ikon panah ke kiri untuk menggeser keranjang menuju ke kiri begitu. Nah, jadi permainan ini disetting setiap permainan 3 menit. Nah, di atas itu ada skor, kemudian ada juga timer, hitung mundur ya. Ketika nanti detiknya 0, kemudian menitnya menuju ke 0, maka permainan selesai. Nah, berhenti. Kemudian kita bisa memulai lagi. Terus skornya dulu bisa kita lihat skornya dapat berapa setiap permainan. Kemudian setelah itu kalau kita mau memulai lagi bisa mengklik tombol yang ada di atas. S itu ya, S itu singkatan dari start ya. Start, P itu pause, kemudian R itu reset ya. Jadi kita bisa pause ya, menghentikan. Nah, kalau P kita klik, maka permainan berhenti sementara. Jadi buahnya berhenti, kemudian timernya juga berhenti. Kemudian kalau kita mau membatalkan pause, ya, itu diklik panjang. Klik panjang, nah, jadi permainan berjalan kembali. Permainan berjalan kembali. Nah, jadi kalau tangkap nilainya bertambah 10, misalnya tidak ditangkap ya, berkurang 10, berkurang lagi 10 begitu. Kalau tertangkap tambah 10. Nah, ini permainan tangkap buah. Ini mengasihkan ini. Nah, ini waktu habis, ada notifikasi, maaf waktu Anda sudah habis. Nah, sehingga berhenti ya, baik itu timernya, kemudian buahnya, dan skornya semuanya berhenti.
Ketika kita mau memulai lagi, maka kita klik start. Start atau reset dulu nggak apa-apa, reset. Nah, reset kembali ke posisi awal ya. Skornya 0, kemudian buahnya kembali ke titik awal. Keranjangnya juga ada di tengah-tengah kanvas bagian bawah. Kemudian menitnya 3 ya, kemudian detiknya 0 karena ini disetting 3 menit ya. Kemudian kalau mau memulai atau start, klik, nah berjalan semuanya. Nah, ini paham ya. Nah, kemudian kita kembali ke home saja. Klik home yang ada di tengah bawah itu, klik. Sekarang kita ke screen soal atau quiz ya. Klik. Ini adalah soal pilihan ganda. Soalnya ini ada 10. Jadi setiap soal yang benar akan mendapatkan nilai 10. Jika benar semua berarti 100. Itu. Di sebelah bawah itu ada 2 tombol yaitu home menuju ke screen home bermain, kemudian ada tombol keluar. Ini ketika kita jawab, kita pilih, kita baca dulu soalnya yang bukan merupakan perangkat masukan atau input device dari kumpulan nama perangkat keras berikut ini adalah A. Keyboard, B. Mic, C. Monitor, D. Mouse. Keyboard, mic, mouse, monitor. Ini jawabannya C ya. Kita klik C. Nah, kemudian langsung menuju ke soal nomor 2 yang tidak termasuk dalam aplikasi Microsoft Office adalah titik-titik ya. Ini bisa kita acak dulu ya. Jadi nanti nilainya menurut jawaban kita. Ini diacak saja hanya untuk menunjukkan cara menjawab, kemudian nanti lihat skornya. Nah, kemudian ini soal nomor 10, soal terakhir, klik menuju ke, nah, skor Anda 40, coba lagi, karena soalnya yang benar hanya 4 ya. Kalau mau mencoba lagi, diklik coba lagi. Ya, kita acak lagi. Kalau yang menjawab benar semua ya nanti nilainya 100. Nah, 40 lagi. Berarti yang benar hanya 4. Coba. Kita acak lagi ya. Oh, salah ya. -50. Nah, benar 5. Naik ya. Ini cara menjawab soal. Kita kembali ke home. Yang terakhir adalah mencari skor. Nah, ini belajar berhitung nih, penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Ini untuk melatih kemampuan berhitung anak-anak ya. Ada skornya, ada timernya, setiap permainan itu disetting 5
5 menit. Nah, ini untuk mengisi soalnya bisa secara manual ya. Secara manual misalnya 23, kemudian ini 12, kemudian operasi apa yang mau kita gunakan, misalnya tambah jumlahan ya, klik kan tambah klik. Nah, kemudian kita jawab hasilnya berapa? Hasilnya adalah 35 ya. 35. Untuk mengecek jawaban kita benar atau salah, maka di bawah itu ada tombol cek ya. Kalau benar nanti ada notifikasi benar, baik itu suara maupun teks ya. Kemudian kalau salah juga ada notifikasi salah, baik itu suara maupun teks. Kita coba cek. Nah, jawaban benar. Nah, nilainya bertambah 10 karena benar ya. Kemudian saya jelaskan begitu kita klik cek, maka langsung muncul soal lagi, itu di teks 1 dan teks 2. Kemudian operasinya mau kita beri apa, misalnya kali. Nah, kemudian kita tinggal jawab 9 kali 1 sama dengan 9. Cek lagi, cek. Nah, jawaban benar. Jadi, jawaban benar, kemudian kodenya begitu. Itu tanda kalau jawaban benar. Nah, misalnya ini kita pengurangan ya. Ini saya coba jawabannya salah. Misalnya 5. Ini kan jawaban salah ini. Kemudian dicek. Coba lagi. Nah, coba lagi. Kemudian tagnya jawaban salah. Nah, kemudian soalnya tidak berubah karena jujur mencoba lagi. Nah, kita tulis yang benar, negatif 8. Cek. Nah, jawaban benar. Kemudian kalau pengurangan apa? Ya, pengurangan ya. Ini sudah pengurangan ya. Pengurangan sudah. Jadi kita ini. Kemudian, nah misalnya pembagian. Nah, pembagian ini khusus ya ini ya. Jadi tidak mengikuti bilangan yang ada di textbook 1 maupun textbook 2. Nah, karena kalau nanti hasilnya tidak bulat kan sulit ya. Jadi ketika kita mengklik tanda lagi, maka nanti secara otomatis soalnya berubah. Nah, di sini disetting supaya textbook 1 yang di textbook 1 dibagi bilangan di textbook 2 itu nanti habis dibagi, maka di sini berbeda ini. Nah, ini kan habis ini. Nah, ini habis ini ya. Misalnya kita jawab salah ya. Coba lagi. Nah, ini harus jawaban benar ini. Nah, apa ini? 128 dibagi, berarti ini 16 ya ini ya. 16 ini 80. Oh, salah. Jadi 10 ditambah coba 80 ditambah 40 coba nanti yang anu saja ya, kita cari yang agak mudah saja untuk pembagian. Ini kalau ini waktunya sudah habis ini. Maaf, waktu habis. Skornya 40 ya. Skornya 40.
Nah, ini kalau mau memulai lagi, 40 dimulai dari start ini. Start ini. Nah, waktunya kembali lagi ke 5 menit. Kemudian kita mau memasukkan secara manual ya, input. Oh, ini harus dijawab ini. Nah, ini harus dijawab. Kalau ketika salah maka harus dijawab ya. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, ini coba. Nah, ini harus menuju ke screen lain dulu. Coba lagi. Kita kembali ke skor tadi ya. Mencari skor, bukan mencari skor. Nah, ini 32. Coba lagi. Berapa tadi? 64 ya? 68. 68 dibagi 4. Kalau 32 berarti 17 ya ini ya. 17. Nah, betul. Misalnya ini kali ya 240. Nah, misalnya ini dikurang negatif 6. Salah nggak apa-apa. Ini hanya percobaan ya. Ini kita buat salah, misalnya. Coba lagi ya, karena salah ya. Jadi 34. Nah, ini kita hentikan. Pause. Pause ini hanya menghentikan waktu saja. Menghentikan waktu saja. Ketika kita pause panjang, maka jalan lagi. Nah, ini ya, ini untuk menghentikan saja. Klik lagi. Kita jalankan lagi, klik panjang. Nah, waktunya berjalan. Input ini adalah untuk untuk menulis ya, masukkan bilangan di textbox 1 maupun di textbox 2. Nah, kita 27. Nah, ini sengaja bilangannya di setting untuk textbox 1 sampai textbox 2 itu dari angka 1 sampai 20 ya. Karena ini untuk latihan anak-anak SD ya, untuk mengukur sampai di mana kemampuan berhitungnya. Kalau mau disetting angka 50 sampai 500 ya nggak apa-apa. Levelnya lebih tinggi lagi. Begitu. Ini kita kembali ke home ya. Jadi ini sudah semua tadi. Kita misalnya mau kembali ke awal, bisa nggak coba? Kita kembali ke home. Nah ini bisa ke awal lagi nih. Tapi hanya sampai ke screen selamat datang. Oh ya, bisa ke screen 1. Jadi apa itu gambar selamat datang itu bisa diklik ya, klik. Oh ya, hanya sampai di screen selamat datang saja.
Demikianlah, semoga bermanfaat. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mau menyempurnakan aplikasinya bisa menyimak video dan PDF yang telah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.